Pahlawan yang setia itu berkorban, bukan buat dikenal namanya, tetapi semata-mata membela cita-cita. Agar perut rakyat terisi, kedaulatan rakyat perlu ditegakkan. Rakyat hampir selalu lapar bukan karena panen buruk atau alam miskin, melainkan karena rakyat tidak berdaya. Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur sulit diperbaiki. Keberanian bukan berarti tidak takut, keberanian berarti menaklukkan ketakutan. Malahan kita berada pada permulaan perjuangan yang jauh lebih berat dan lebih mulia, yaitu perjuangan untuk mencapai kemerdekaan daripada segala macam penindasan. Indonesia merdeka tidak ada gunanya bagi kita, apabila kita tidak sanggup untuk mempergunakannya memenuhi cita-cita rakyat kita, hidup bahagia, dan makmur dalam pengertian jasmani maupun rohani. Pemimpin sejati adalah pemimpin yang sanggup menyediakan penggantinya. Filosofi meluaskan pandangan serta mempertajam pikiran, sekaligus berguna untuk penerangkan pikiran dan penetapan hati. Aku rela dipenjara asalkan bersama buku, karena dengan buku aku bebas. Hamba-hamba Allah penghuni surgawi, harus menggunakan bahasa yang halus dan sopan. Hari siang bukan karena ayam berkokok, akan tetapi ayam berkokok karena hari mulai siang. Begitu juga dengan pergerakan rakyat. Pergerakan rakyat timbul bukan karena pemimpin bersuara, tetapi pemimpin bersuara karena ada pergerakan. Berpuluh-puluh pemimpin kita yang meringkuk dalam buih sengsara dalam pembuangan di Bovendigul, dengan tiada mempunyai pengharapan akan kembali lagi. Berapakah di antara saudara-saudara yang masih kenal akan nama-nama mereka? Kita tidak pernah dapat berkorban begitu besar bagi mereka yang bersedia mengorbankan segalanya bagi kita. Betul, banyak orang yang bertukar haluan karena penghidupan, istimewa dalam tanah jajahan di mana semangat terlalu tertindas, tetapi pemimpin yang suci senantiasa terjauh daripada godaan iblis itu. Apa yang dilakukan oleh orang setelah mendengar suatu khotbah jauh lebih penting dari apa yang dikatakannya tentang khotbah itu. Sejarah hidupnya mudah diterangkan dengan beberapa kata saja: jujur, setia, ksatria, berjuang, berkorban, pembuangan dan penyakitan. Indonesia merdeka bukan tujuan akhir kita. Indonesia merdeka hanya syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. Apa yang kita lakukan di dunia ini, kelak semuanya akan dipertanggungjawabkan melalui pengadilan Allah. Untuk mencapai cita-cita yang tinggi, manusia pahlawan melepaskan nyawanya pada tiang gantungan, mati dalam pembuangan, tetapi senantiasa menyimpan dalam hatinya luka wajah tanah air yang duka. Hanya ada satu negara yang pantas menjadi negaraku, ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Biarlah pengalaman masa lalu kita menjadi tonggak petunjuk, dan bukan tonggak yang membelenggu kita. Kematian adalah yang terakhir dalam waktu, tetapi sekaligus yang awal dari kekalahan. Tak ada harta pusaka yang sama berharganya dengan kejujuran. Kita dapat mengukur keberadaan kita terhadap Allah dengan kepekaan kita terhadap penderitaan dan kesusahan orang lain. Maka dengan tercapainya penyerahan kedaulatan, perjuangan belum selesai. Saya menyebut satu nama yang patut menjadi kenang-kenangan buat selama-lamanya, Cipto Mangunkusumo, yang meninggal kemarin pagi dalam usia 58 tahun. Memang benar pepatah Jerman, Der Mensch ist, war es ist, artinya, sikap manusia sepadan dengan caranya ia mendapat makan. Dua buku jadi salah satu sumber energi dan kebebasan bagi mereka yang haus akan ilmu pengetahuan.
Anak muda boleh pandai beretorika, tapi juga harus sadar untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang menjadi cita-cita. Agar persatuan dan kepedulian tak semakin pudar, teruslah menjunjung tinggi sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Kita boleh merdeka secara fisik, tapi kita masih perlu usaha keras buat mewujudkan manusia bermental baja guna meraih cita-cita bangsa. Akan ada satu masa ketika kita harus melawan saudara bangsa sendiri, melawan KKN dan pemberontakan dalam negeri. Apapun yang membuatmu takut, hadapilah dengan berani. Kita masih terus berjuang jadi tuan rumah di negeri sendiri. Tanyakan pada diri, apa yang sudah saya berikan untuk bangsa ini? Kita butuh waktu untuk berkontemplasi buat memetik pesan dari apa yang telah dibaca. Tindakan jauh lebih penting daripada kata-kata. Dasar kekeluargaan itulah dasar hubungan istimewa pada koperasi. Di sini tidak ada majikan dan buruh, melainkan usaha bersama di antara mereka yang sama kepentingan dan tujuannya. Membaca tanpa merenungkan adalah bagaikan makan tanpa dicerna. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka, silakan komen di bawah ini, dan jangan lupa tekan tombol subscribe.